Halo Sobat Bisik. Hari ini kita akan bicara sesuatu yang sangat sering kita lakukan, yaitu minum air bersih. Nah, sekarang nih kebetulan nih ada teman saya nih mampir nih ke rumah, namanya Pak Lim ya. Ya, Gioklim sih dulu ya, tapi Ya. itu dulu dia sahabat saya, teman saya waktu SMP. Tapi sekarang dia bergerak di lingkungan dan dia punya produk air yang luar biasa. Tapi sebelum kita ngobrol nih, tadi kita udah coba nih, lihat nih ya. Ini ternyata air tanah di rumah saya nih. ya, Pak, coba nanti setelah dites menggunakan alatnya, nanti akan kita praktekin ya. ya, Ya Pak Lim ya, kita akan Ya, praktekkan betul. ini air tanah, dan ini dari salah satu air yang dijual di pasaran. air yang dijual di pasaran ya. Ya. Lihat ini begini, lihat. Ah, Wah ya. Oke, nah sebelum kita praktek nih, Ya. Pak Lim ya. Sebenarnya apa sih yang harus kita pertimbangkan kalau kita mau minum air bersih, mau minum air gitu, gimana? Oke, baik Sobat Bisik. Biasanya kita minum air itu hanya sekedar untuk menghilangkan haus. Atau kadang kita kebiasaan sehabis makan kita cuma untuk menghilangkan istilahnya ya di mulut mungkin masih ada sisa-sisa makanan. Iya. Padahal harusnya saat ini, di saat kondisi COVID seperti ini, Kang Indi ya, jadi kita harus bisa lebih berpikir lebih jauh lagi manfaat dari air yang kita minum. Ya. Air yang kita minum saat ini jangan lagi cuma sekedar air yang cuma untuk menghilangkan haus atau ya sehabis makan kita wajib minum. Itu saja yang harus dipikirkan. Karena lebih dari itu kita harus memikirkan hidrasi tubuh kita. Jadi nanti di saat setelah kita makan, setelah kita sedang beraktivitas, saat ini daya tahan tubuh itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi kita perlu air yang lebih daripada sekedar air-air yang kita minum sekarang ini. Oke. Nah, ini dari air tanah kita kan, Ya, saudara betul. saya nih. Ya, air Tadi ini. itu ada sekitar 118 Ya. untuk ppm-nya. Ya, Itu TDS-nya. TDS-nya ya. Ya. Gimana nih? Sebenarnya itu Ya. bahaya nggak paling? Ya, sebenarnya kalau soal bahaya ini masih di bawah standar dari standar nasional Indonesia. Untuk produksi air minum itu maksimum itu 500 ppm. Oh, kalau lebih itu udah parah ya. Kalau lebih itu sudah tidak diizinkan lagi. Iya. Nah, begitu. Jadi kalau 118 itu sebenarnya masih oke. Cuma apakah kita mau kalau kondisi setelah kita tes tadi seperti ini ya, di mana airnya sekarang sudah ada endapan di bawah seperti ini. Nah, kalau itu masuk ke dalam tubuh kita, lama-kelamaan mungkin kita kan akan terkena efeknya nanti Kang Indi. Oke. Begitu. Nah, kalau ini tadi itu ada air kemasan yang jadi hitam begini, maksudnya kayak apa nih? Ya. Nah, kalau air yang air yang dijual ini, ya mereka adalah air yang dengan proses produksi. Saya tidak boleh menjelekkan produk dari yang sudah dijual di pasaran karena mereka punya kelebihan tersendiri. Cuma masalahnya kita itu apakah mau memilih air yang dengan proses mesin atau nanti yang saya tawarkan air yang alami. Iya. Nah, sekarang nih ya, kan bicara air yang Ya. ada pH-nya nih ya, pH Ya. berapa gitu. Maksudnya apa sih? Ada air yang pH-nya katakanlah pH 8 gitu. Ya. Maksudnya gimana sih, Kang? Maksudnya begini Kang Indi. Jadi kalau air yang pH 8 itu maksudnya dia adalah air yang punya kegunaan atau manfaat lebih daripada air-air mineral atau air yang sifatnya asam. Karena tubuh kita itu kalau kondisinya keasaman tubuh kita itu terlalu asam, itu kita akan lebih mudah sakit, Kang Indi. Jadinya kalau air pH 8 ini nanti gunanya adalah menetralisir kadar keasaman tubuh kita. Sehingga pH darah kita nanti akan tercapai
di sekitar 7,35 sampai 7,45. Itu yang sehat ya. Ya, itu yang sehat. Jadi itulah tujuannya kenapa air pH 8 ini sekarang ya perlu kita minum di saat kondisi pandemi seperti sekarang. Oke. Gitu loh Kang ini. Nah, gitu ya teman-teman nih, sudah tahu ya tadi ternyata penting sekali ya. Ya. Ya, air minum ini ya saya jadi mikir-mikir nih kalau minum saya seperti ini, waduh, apalagi kalau saya minum seperti ini, waduh, Ya. bahaya nih. Nah, sebelum kita praktekin nih ya. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu sebelum kita membeli air kemasan itu, apa sih yang perlu dipertimbangkan, Ya. Kang Lim nih? Gini, Apa kira-kira? Kang Indi. Jadi air itu saat ini banyak sekali di pasaran. Tetapi tinggal kita mau memilihnya dengan tujuan apa. Kalau kita tujuannya lebih meningkatkan daya tahan tubuh kita, air yang pH 8 itu adalah air yang sangat cocok untuk dikonsumsi ya. Walaupun memang kalau kondisinya itu terlalu banyak juga tidak boleh. Apa-apapun kalau kelebihan terlalu over itu tidak boleh. Ya. Jadi selama kita merasakan bahwa kita kadang ada darah tinggi atau diabetes, nah, air pH 8 ini sangat cocok untuk menetralisir. Jadi bukan obat tetapi merupakan satu sarana untuk kita menurunkan kadar gula darah dan lain-lain yang menyebabkan kita nanti lebih sehat. Oke. Selain itu air pH 8 itu mengandung kalsium yang sangat baik untuk tulang. Oke, sobat bisik, nanti kita coba praktekin ya. Oke, kita tunggu yang satu ini. Oke, nah. Dan nanti ada zat gitu. Ya. Sebentar. Oke, sobat bisik. Nah, kita mau praktek nih gimana caranya ngetes air nih. Gimana Kang Lim nih? Kita mau ngapain nih sekarang? Ini Kang Indi. Jadi ini air tanah yang ada di rumah Kang Indi nih. Iya, sip. Kita mau tahu nanti yang tadi kita sudah tes soal TDS-nya yang 118 yang masih oke. Tetapi kita mau tahu apakah dengan alat elektrolisa air ini nanti kita akan melihat apa yang terjadi setelah kita tes dengan alat elektrolisa ini. Ya, kita juga bersamaan untuk tes pembandingnya, kita akan melakukan tes dengan air yang nanti saya akan beritahukan nama produknya. Oke. Ya, Sip, jadi sip. ini adalah air yang pH 8 yang sangat baik nanti untuk kesehatan kita. Kita mulai ya, ini tesnya ya. Ini alat elektrolisa air yang semua teman-teman sobat bisik bisa membelinya di pasar bebas, juga melalui online bisa. Nah, kurang lebih 1 menit saya akan melakukan tes elektrolisa air ini. Sama-sama kita saksikan ya, Kang Indi. Di timer Pak, mungkin biar lebih mantap. Boleh. Ya, 1 menit ya. Oh, lihat sobat, lihat yang di sebelah kanan. Duh, air tanahnya langsung bergolak ini. Waduh. Lihat sudah mulai keruh ya. Sementara yang di sebelah kiri nggak terlalu parah nih. Wah. Lihat tuh makin, teman-teman lihat. Aduh, air tanah saya ternyata parah ini. Lihat. Warnanya sudah mulai kekuningan. Iya benar. Kemungkinan ada zat padat yang tidak baik bila kita konsumsi dalam waktu yang cukup lama, Kang Indi. Bahaya ya. Sementara air yang sebelahnya air isi ulang ya? Bukan. Ini adalah air yang saya jual nanti. Oh, yang saya iya. tawarkan nanti sebagai air yang sehat. Perbandingannya luar biasa ya. Lihat itu sobat-sobat bisik, lihat ya.
dengan ini air apa nih yang sebelah kiri ini ya, nanti akan dijelaskan oleh Kang Lim nih. Iya. Nah, kira-kira udah selesai ya 1 menit sudah, ya? Ya sudah 1 menit. Oke. Wah, lihat Bisa ya. melihat. Wah. Coba di zoom Kang Indi. Oh lihat tuh. Ada Itu kira-kira apa? ada apa aja tuh ya kalau Iya. kalau butek begini gimana nih maksudnya Ya, nih? itu ada kandungan zat padat, entah apa, saya tidak mungkin mengatakan Bisa ini zat padat di itu tertentu. lagi ya, bisa itu mungkin diperiksa lagi diperiksa ya. lagi di lab yang lebih resmi Aduh, lagi. tapi bahaya juga nih air tanah saya nih kalau gitu ya. Oke, Begitulah. ya. Jadi, nah kalau air yang memang baik ya seperti ini. Ya. Dia memang tetap ada berwarna kekuningan, tetapi Tidak separah ini ya. ya yang air tanah. Kalau Oke. air yang normal. Iya. Oke. Berikutnya gimana nih? Ya, kita akan mencoba air mineral yang dijual di Nih, waduh, kita ketemu lagi ya. Sobat Bisik nih, tadi Kang Lim kan mau nawarin sesuatu ya. Apa nih yang ditawarin? Ini ya? Apa ini? betul sekali Kang Oke. Indi. Jadi inilah air yang saat ini saya sedang gencar-gencarnya kita pasarkan. Kenapa air ini kita pasarkan? Karena kelebihannya adalah air pH 8 yang alami. Yang benar-benar berasal dari sumber mata airnya sudah langsung air pH 8. Tidak seperti yang dijual di pasaran, mereka melalui proses teknologi yang merubah air biasa menjadi air pH 8. Itulah bedanya Kang Indi. Jadi dari mana nih? Ini dari Sentul, ada di perbukitan di Sentul ya, yang sumber mata airnya sangat-sangat jernih ya, terlihat di Betul. kemasannya juga sudah Tapi ngomong-ngomong nih, ini ada warnanya hijau nih Kang. ya, Kang Lim nih. Apa maksudnya nih? Dan memang botolnya agak beda ya. ya betul sekali. Jadi hijau ini maksudnya adalah go green kita. Kita tetap mengikuti tren dunia saat ini yang mengutamakan kita pun harus go green, dan botolnya pun juga botol yang bisa di recycle ulang. Ini adalah jenis yang sebaiknya tidak. Sobat-sobat Bisik nih, ini bisa didaur ulang ya. Jenis plastiknya bisa didaur ulang, dan ini merupakan go green nih maknanya. Kode go green. Kenapa hijau? Rata-rata air di pasaran Ini biru. ada tulisannya pH 8. Maksudnya apa nih, Kang? Ya, air pH 8 ini maksudnya adalah air yang mengandung kalsium yang untuk menyehatkan tulang, juga menetralisir kadar asam kita di dalam tubuh, sehingga bagus sekali ini kalau dikonsumsi oleh orang yang mempunyai kelebihan asam lambung maupun yang punya penyakit MAH. Ya, secara terapinya dia akan dalam waktu yang cukup bisa memakai produk ini secara rutin akan membuat orang menjadi sehat. Nah, ini ngomong-ngomong katanya ada potensi bisnis nih, Kang nih. Wah, pasti. Oke nih, kalau nih ini lagi banyak pandemi nih ya, banyak orang-orang yang nggak kerja nih, Sobat Bisik nih. Ini peluang juga nih. Kira-kira apa nih peluangnya nih, Kang Lim nih? Peluangnya ini harganya terjangkau, jadi rekan-rekan Sobat Bisik bisa ikut menjadi agen atau penjualnya. Jadi agen. Ya, sehingga ketika harganya ini terjangkau, Sobat Bisik tentu akan mudah juga mendapatkan pembeli. Kalau harganya mahal, tentunya akan sulit kita mendapatkan pembeli. Berapa sih harganya, Kang? Saat ini rata-rata dijual mungkin sekitar Rp3.000. Wah, murah sekali nih. Ya. Tapi ini Sobat Bisik ya, tadi kan udah ditawarkan sama Kang Lim nih ya, kalau misalnya tertarik menjadi agen, Ya. terus harus gimana nih Kang Lim? Silakan menghubungi saya langsung atau Kang Indi pun boleh. Lewat Ya, saya juga ya, bisa Sobat. silakan menghubungi. Alhamdulillah. Nah ini nih nomor ini ya. Ya. Ya, dan nanti juga mungkin kalau kan saya suka
olahraga tuh, Ya, Kang Lim. bersepeda ya. Saya lihat sudah ada. Iya, saya sering bersepeda sama teman-teman. Nah, kira-kira bisa bantu nggak nih? Pasti sangat disupport. Kita akan sediakan Umax dalam kemasan galon. Ya. Pak Indi tinggal Kang Indi BBM, tinggal bawa botol sendiri. botol sendiri untuk isi melalui dispenser ataupun ya mungkin alat-alat sekarang itu kan banyak yang Iya. mempermudah keluar dari galon, cukup Iya, pencet betul, sedikit betul. sudah bisa. Ya, oke, luar biasa ya. Ya. Oke, Kita sobat berikan bisik free. ya. Tadi sudah ada peluang bisnisnya, Sudah ada. ditawarkan oleh Kang Lim, ini mungkin peluang buat kita supaya karena ini memang belum beredar di pasaran ya. Ya belum banyak, Belum masih banyak. di daerah sekitar Bogor Baru sudah di sekitar banyak, Bogor. Cikarang ya. Nah, kalau di Kayaknya Tangerang, masih belum ada. Nah, ini ya, bisa masih ke membuka rumah ke rumah. bisa Ya. peluang ya. Oke, Di saat sobat bisik. pandemi begini ya. Ini sangat luar biasa nih ya. Selain kita ngobrol-ngobrol tentang air tadi, bagaimana cara ngetesnya, ternyata kita ada peluang nih ya. Ya. Oke, nanti kita akan tindak lanjuti. Kalau misalnya ada yang tertarik, bisa ngubungin saya Ya, atau langsung ke saya. Kang Lim. Ya. Oke, sobat bisik. Oke, sobat bisik. Begitu aja ya. Terima Ya. kasih. Mudah-mudahan ini Sampai bermanfaat. jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.